Halo semuanya, yuk langsung aja kita mulai sesi bedah strategi kita kali ini. Selamat datang di panduan visual kita. Buat kalian yang baru mau nyemplung ke dunia trading forex, wajar banget kalau ngerasa bingung ngelihat lautan informasi di luar sana. Nah, hari ini fokus kita jelas banget. Kita bakal membedah dan menyederhanakan dunia trading forex ini dengan ngebantu kalian nemuin kelas karakter atau strategi ideal kalian. Persis kayak main game RPG, langkah pertama yang paling nentuin sukses enggaknya kalian adalah ngenalin gaya bermain kalian sendiri. Di panduan kali ini kita bakal bedah 3 gaya utama: scalping, day trading, sampai swing trading. Setelah membedah anatomi ketiganya, kita juga bakal ngobrolin gimana cara kelola risiko dan mulai latihan dengan aman. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, pengantar buat milih gaya trading kalian. Coba deh kalian bayangin, milih strategi itu beneran persis kayak milih karakter di game. Atributnya tuh harus ngeklik sama skill dan kehidupan kalian. Kebanyakan pemula tuh selalu nanya, strategi mana sih yang paling ngasilin banyak uang? Padahal pertanyaan aslinya yang wajib kalian tanyain ke diri sendiri itu, strategi mana yang paling pas sama rutinitas harian dan mental saya? Beneran deh, nggak ada satu strategi ajaib yang paling menguntungkan. Yang ada itu cuma strategi yang paling cocok sama realitas hidup kamu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, scalping. Gaya yang super cepat dan pastinya penuh adrenalin. Siap-siap ya, karena scalping ini ibaratnya lari sprint 100 meter di dunia forex. Buat kalian yang suka aksi cepat, ini mungkin kelas karakter yang pas banget. Definisi paling simpel dari scalping ini adalah strategi high speed, di mana kita buka dan tutup posisi cuma dalam hitungan detik sampai menit. Tujuannya bukan buat nyari untung durian runtuh, tapi buat ngumpulin cuan-cuan kecil secara konsisten dari pergerakan harga jangka pendek. Keuntungan paling terasanya, kalian gak bakal terlalu pusing sama rilis berita fundamental jangka panjang yang kadang bikin market berbalik tiba-tiba. Coba kita lihat stats buat karakter yang satu ini. Holding time atau waktu nahan posisi kalian tuh bener-bener sebentar, cuma hitungan detik sampai maksimal 5 menit aja. Time frame yang dipakai juga super rendah, di grafik 1 atau 5 menit. Karena target cuannya kecil, frekuensi tradingnya bisa gila-gilaan, puluhan sampai ratusan kali sehari. Makanya, poin yang paling krusial adalah kalian wajib cari pair mata uang yang likuiditasnya tinggi dan spreadnya rendah, kayak Euro USD atau USD JPY. Dan waktu trading paling asik, jelas pas sesi London dan New York lagi tumpang tindih antara jam 8 malam sampai tengah malam waktu Indonesia Barat, karena pergerakannya lagi aktif-aktifnya. Tapi, tunggu dulu, kita harus bahas sisi gelapnya, tantangan mental, stresnya. Wah, luar biasa tinggi. Kalian butuh koneksi internet yang anti lelet dan refleks yang secepat kilat. Biaya komisi atau spread juga bisa diam-diam ngabisin profit kalian kalau nggak hati-hati. Pertanyaannya buat kalian, sanggup nggak kalian duduk anteng melototin layar tanpa kedip, nahan pressure yang tinggi dan eksekusi secepat kilat? Kalau iya, nah scalping ini senjata utama kalian. Lanjut ke bagian ketiga, day trading. Gimana cara nyari keseimbangan sang harian? Tarik napas sebentar, kita turunin ritmenya ya. Kalau scalping tadi lari kari sprint 100 meter. Day trading ini ibarat lari 5 km. Konsep intinya sangat sederhana, tapi tegas. Day trading ini buka dan tutup posisi di hari yang sama. Kalian nggak pernah, ingat ya, nggak pernah ngebiarin posisi kebuka sampai ganti hari atau overnight. Daya tarik paling gedenya tuh kalian bebas dari risiko overnight gap atau harga yang tiba-tiba loncat pas kalian lagi asik tidur, tapi tetap bisa nangkep pergerakan kuat di hari itu. Buat parameter strateginya, waktu kita holding lumayan melonggar nih, dari 30 menit sampai sekitar 6 jam. Time frame buat analisa juga naik ke grafik 15 menit, 30 menit, sampai 1 jam. Di sini kalian bakal nyari pasangan mata uang yang cukup volatil atau lincah pergerakannya dalam sehari, kayak EUR USD atau GBP JPY. Waktu operasinya juga lebih fleksibel. Kalian bisa manfaatin pergerakan sisi London, New York, atau malah sesi Asia pagi sampai siang, kalau trading pair AUD atau JPY. Strategi ini jelas jauh lebih fleksibel dibandingin scalping. Terus gimana sama psikologisnya? Ada pertukaran unik di sini. Kalian emang tetap dituntut buat nyediain waktu, setidaknya beberapa jam tiap hari, khusus buat analisa rutin. Nggak bisa cuma iseng ngecek sesekali. Tapi kompensasinya worth it banget.
Pas malam tiba, kalian bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa rasa was-was. Soalnya udah nggak ada satupun posisi trading yang masih gantung di pasar. Masuk ke bagian keempat, swing trading. Gaya yang santai, tapi pasti. Nah, ini dia sang pelari maraton kita. Esensi dari swing trading itu pendekatan jangka menengah. Jadi, bukannya sibuk keluar masuk pasar tiap hitungan menit atau jam, seorang swing trader bakal nyantai aja nahan posisinya selama beberapa hari sampai berminggu-minggu. Tujuannya? Buat nangkep fluktuasi harga atau tren utama yang jauh lebih masif. Biasanya sih, momentum paling dapat buat strategi ini pas abis rilis berita ekonomi gede atau pas terjadi penembusan tren jangka panjang. Statistik buat kelas yang satu ini jauh lebih rileks. Kalian bakal pakai time frame 4 jam atau bahkan grafik harian buat analisa pasar. Waktu holdingnya bisa 2 hari sampai 2 minggu. Kalian juga bisa masuk ke hampir semua pair, yang penting kalian ngeliat ada tren yang lagi kuat banget di sana. Keuntungannya sangat jelas, waktu buat mantengin layar tuh turun drastis, sementara potensi profit per transaksinya jauh lebih gede dari day trading apalagi scalping. Ini super cocok buat orang sibuk yang tetap pengen nambang peluang di market forex. Tapi ingat, nggak ada yang gratis di pasar forex ya. Bayarannya di sini tuh kesabaran tingkat dewa. Walaupun kalian nggak mantengin grafik seharian, kalian wajib punya mental baja dan perut besi buat nahan ayunan harga. Harus siap ngelihat posisi kalian merah dulu sebelum akhirnya biru. Dan pastinya berani ngadepin risiko gap harga yang sering banget terjadi pas pasar tutup di weekend atau pas ada berita besar. Di sini, sabar nunggu momentum adalah segalanya. Kita lanjut ke bagian kelima, psikologi dan manajemen risiko. Coba kita jajarin dan bandingin bareng-bareng di tabel ini ya, biar kelihatan jelas. Dari scalping yang bergerilya di grafik 1-5 menit dengan durasi nahan hitungan detik, cocok buat trader cepat dan disiplin. Terus day trading di rentang 15 menit sampai 1 jam, yang durasinya beberapa jam aja buat si trader harian. Lanjut ke swing trading, dari 4 jam sampai harian, yang nahan posisinya berhari-hari buat trader santai. Bahkan ada juga position trading, buat mereka yang mindsetnya kayak investor jangka panjang, nahan posisi sampai berbulan-bulan. Nah, peta perbandingan ini bisa banget mandu kalian buat mutusin gaya mana yang mau diambil berdasarkan waktu yang kalian punya. Ini ngebawa kita ngelihat kontras yang lumayan ekstrim dari mindset trader. Di ujung yang satu ada aksi cepat, fokus tingkat dewa, stresnya tinggi, tapi profit kilat. Di ujung spektrum lainnya ada kesabaran ekstra, jarang ngelihat layar, duduk tenang nunggu momentum, tapi ya harus siap sama resiko gap harga di weekend. Sekali lagi aku mau tekanin ya, nggak ada strategi yang secara absolut itu terbaik. Yang ada cuma strategi yang paling klik sama kepribadian kamu. Poin yang super krusial tuh gimana cara kita manage risikonya, bahkan sebelum kalian berani nekan tombol buy atau sell. Pertama, kenali dulu deh profil resiko kamu. Berani nggak nanggung ayunan harga yang liar? Kedua, cek modal margin kamu. Beberapa strategi butuh bantalan dana yang beda-beda loh. Ketiga, jujur deh sama diri sendiri soal waktu. Jangan maksain jadi scalper kalau kamu kerja full time di kantor, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Cocokin aja strategi itu sama realitas finansial dan juga kepribadian kalian. Akhirnya kita sampai di bagian keenam, langkah awal buat berlatih di akun demo. Nah, abis dengerin teorinya, gimana nih cara kita praktekin tanpa ngebakar uang hasil kerja keras kita? Tolong jangan langsung terjun ke akun real. Mulai aja dari langkah pertama, buka akun demo free buat nguji coba tanpa resiko sama sekali. Kalau udah, cobain deh ketiga strategi tadi. Rasain gimana deg-degannya pas scalping, atau gimana swing trading ngetes kesabaran kamu. Langkah ketiga, evaluasi. Bukan cuma nanya dapat cuan berapa, tapi tanya ke diri sendiri, di gaya mana saya ngerasa paling tenang secara psikologis. Terakhir, manfaatin tuh sesi live trading bareng para ahli, biar kalian bisa ngeliat langsung gimana sih para pro mengeksekusi strategi-strategi ini. Kita sampai di satu kebenaran yang agak pahit tapi penting banget buat diingat. Gak ada strategi yang instan sukses. Trading itu murni perjalanan belajar yang menuntut praktek dan disiplin tingkat tinggi. Temuin dulu gaya kalian di akun demo, latih ketahanan mentalnya, dan kuasai satu strategi sampai benar-benar matang sebelum mempertaruhkan uang sungguhan. Jadi pas kita nutup sesi panduan hari ini, pertanyaannya buat kamu, udah cukup berani buat jujur sama profil resiko kamu sendiri? Dan kelas karakter mana nih yang bakal kamu cobain pertama kali hari ini? Menarik kan buat dijawab? Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya ya.